Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Raffi Gunawan, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 1902627. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai penanganan hoaks dalam masa pandemi COVID-19 dari kacamata kriminologi. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 kali ini membawa dampak yang sangat besar di berbagai negara, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini membuat laju ekonomi yang tidak stabil dan membuat berbagai kalangan masyarakat terkena imbasnya. Hal ini kemudian membuat terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas, seperti halnya kasus pencurian dan penipuan yang terjadi belakangan ini. Kasus penipuan ini bukan hanya terjadi di dunia nyata saja. Dalam dunia maya pun, seringkali terjadi penipuan yang disebabkan oleh berita bohong atau hoaks. Meraknya berita bohong atau hoaks ini menjadi persoalan yang tidak mudah diatasi, termasuk juga ketika pandemi COVID-19. Sebaran hoaks sulit dibendung meski berbagai upaya dilakukan seperti pemblokiran atau pencabutan berita bohong, penangkapan penyebar atau pembuat hoaks, hingga literasi terhadap masyarakat yang gencar dilakukan oleh pemerintah. Kecenderungan tanpa verifikasi pada suatu berita maupun informasi menyebabkan berita bohong beredar secara luas. Berita bohong adalah suatu fenomena baru ketika informasi tersebut tidak 100% benar. Perilaku saling membagi tanpa melihat isinya nyatanya sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Saat ini, kejahatan dunia maya, penyebaran berita bohong melalui media sosial telah menjadi fokus utama. Terlebih lagi, kebebasan berekspresi pengertiannya sedikit bergeser dan selalu dikesampingkan dengan ujaran kebencian. Efeknya menimbulkan konflik permusuhan apabila berita bohong ini disebar dengan tujuan membunuh karakter, nama instansi maupun nama seseorang. Bahkan suatu negara akan binasa karena akibat dari penyebaran berita bohong. Pada dekade kali ini lahir sistem hukum baru yang dikenal dengan hukum baru, yakni hukum cyber atau hukum telematika. Secara internasional, penggunaan istilah tersebut ditetapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana juga hukum telematika yang merupakan perwujudan dan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah-istilah tersebut muncul mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Hal tersebut merupakan ruang lingkup dunia maya yang cukup mudah diakses. Ini masih menimbulkan permasalahan gejala sosial, termasuk beredarnya berita bohong. Media sosial terutama yang paling masif dalam penyebaran berita bohong atau hoax seperti platform media sosial WhatsApp, Facebook, dan juga Twitter adalah salah satu media sosial yang kerap ditemukan hoax, terutama WhatsApp yang gampang sekali penyebarannya karena fitur sharing dalam aplikasi tersebut sangat mudah ketimbang aplikasi yang lain. Kurangnya literasi dan verifikasi terhadap suatu berita menjadi penyebab utama masyarakat dengan gampangnya mengkonsumsi hoax. Penyebaran berita bohong ini sejatinya merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Rumusan pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE telah menjelaskan bahwa melarang setiap orang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terus dilakukan demi memberikan kepastian hukum yang lebih sampai akhirnya terbentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang tidak diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata sebagai produk hukum yang lebih berguna bagi masyarakat Indonesia. Dari sisi kriminologi, hoaks berkaitan dengan rusaknya tatanan masyarakat, terganggunya proses kebijakan penanganan pandemi, dan terjadinya hal yang kontraproduktif terhadap upaya penanganan pandemi. Hoaks ini bukan hanya soal pelanggaran terhadap UU ITE, tapi mempunyai implikasi yang luas. Merujuk data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, sejak 23 Januari hingga 18 Oktober tahun 2020 terdapat kurang lebih 2.000
20 konten hoax mengenai COVID-19 di media sosial. Sebanyak 1.759 konten diantaranya sudah berhasil dicabut atau di take down. Nah, dari hal tersebut, setidaknya ada 7 upaya dalam mengatasi hoax terkait COVID-19 ini. Di antaranya yaitu, yang pertama, hati-hati dengan berita provokatif dan sensasional. Jika ada berita yang membuat kita marah, kita harus segera curiga. Yang kedua, cermati sumber berita, apakah situs tersebut dapat terpercaya. Yang ketiga, periksa faktanya, apakah beritanya berimbang atau apakah hanya berasal dari suatu sumber saja. Semakin banyak sumber akan semakin besar kemungkinan berita tersebut dapat dipercaya. Yang keempat, cek keaslian foto atau video. Yang kelima, ikuti akun-akun atau forum terkait aktivitas cek fakta, Hoaxbuster, dan gunakan aplikasi terkait layanan informasi resmi pemerintah terkait COVID-19 seperti covid19.go.id, covid19.bnpb.go.id, aplikasi Peduli Lindungi, serta akun resmi Kemenkes dan Kominfo. Yang keenam, sabar dan terbuka. Dan yang terakhir, kurangi asupan informasi yang meragukan, selalu optimis, dan lakukan hal produktif. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video yang saya paparkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua, dan semoga kita diberi kesehatan agar selalu dapat bisa melewati pandemi kali ini dan hidup normal seperti sebelumnya. Pesan saya, jangan lupa saring terlebih dahulu sebelum sharing kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.